Ya, sambil kita nunggu airnya ini nanti 1 sampai 2 jam ini kita tunggu sambil ngopi dulu. Ini ukuran kolamnya 6,5 kali 7,5. Ini airnya karena sekarang lagi musim penghujan cukup tinggi, kurang lebih ada 140 cm. Tapi kalau pas kemarau itu kita masih tetap bisa dapat di atas 80 cm ya. 80 cm itulah kalau pas kemarau itu. Namun tetap kita tambah air dari sumur bor. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman tentang perlelean itu bisa komen. Saya masih sangat membutuhkan saran dari teman-teman semua. Oh ya, untuk pakan kita pakai pakan alternatif. Pakan yang kita gunakan bisa keong yang sudah kita gunakan ya. Kita pakai keong, pakai ayam tiren, pakai apa namanya, kepala udang, pakai usus, limbah usus ayam. Itu semuanya kita giling ya, kita nggak memberikan utuh. Walaupun sebenarnya bisa kita menggunakan usus, menggunakan ayam yang cukup dibakar saja, atau kepala udang yang langsung kita berikan. Tapi saya mendapatkan saran dari teman itu, katanya kalau menggunakan pakan alternatif yang sifatnya masih berserat kasar atau belum digiling gitu ya, itu ikan butuh waktu lebih lama untuk memproses mencernanya. Jadi untuk memangkas waktu tersebut, kita siasati dengan cara kita giling. Setelah kita giling, kita simpan di freezer biar beku. Ketika sudah beku, nanti kita berikan kepada ikan. Awal mulanya saya juga ragu-ragu apa giginya ikan nggak sakit karena es batu itu ya, istilahnya seperti es batu. Tapi ternyata baik-baik saja, saya sudah mempraktekannya. Bahkan ikan sangat lahap, sangat lahap. Besok saat pemberian pakan atau nanti di video berikutnya, nanti saya kasih lihat. Kebetulan kemarin ada kematian massal di salah satu kandang ayam dekat, masih dalam satu kecamatan di sini. Itu ada 10.000 ekor ayam yang siap panen, terus sang pemilik kena musibah, mati semua. Itu kita kemarin ngambil ada kurang lebih 1 ton. Terus kita ada yang dibakar, ada yang direbus, terus kita giling. Jadi kita stok sekarang mungkin tinggal setengah ton gitu. 1 ton, maaf ya, bukan kintal, ton. Jadi kita saat ini masih punya stok kurang lebih 5 kintal.
maaf itu ada suara kereta karena sini dekat rel kereta api. Jadi saya ulangi lagi, sebelum kita sambil sharing ya, kalau yang saya lakukan itu sebelum kita, aduh posisinya karena ini cuma di pinggir parit, sebelum kita menebarkan benih di kolam, khususnya kolam tanah seperti yang saya miliki ini, itu kita berikan dulu kotoran hewan. Berikan kotoran hewan ini kemarin karena kebetulan di tetangga saya sini, dekat sini cukup banyak yang memelihara sapi dan ada juga yang memelihara kambing. Ini kalau satu kolam saya kasih sampai satu pick up kotoran hewan. Jadi ya mungkin terlalu over bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, tapi karena di sini memang ketersediaannya melimpah, terus saya rasa juga tidak ada efek selama itu masih tidak jauh dari hitungan. Itu ketika banyak memberi kotoran hewan tidak ada efek buruk, kayaknya efeknya semakin bagus kayaknya. Nanti ketika dimasukin kotoran hewan, air menjadi terlihat lebih kotor daripada sebelumnya. Sebelumnya kan coklat, itu kotor agak menghitam. Setelah 5 hari kita kasihkan fermentasi E4. Itu biasanya saya tidak begitu paham dengan perhitungannya. Saya hanya mencari referensi di internet. Saya putuskan itu satu botol E4 saya fermentasi menjadikan 1 tong. Nah, nanti 2/3 tong itu saya tebarkan di kolam di hari ke-4 atau hari ke-5 setelah kotoran hewan. Itu efeknya nanti setelah beberapa hari air akan berubah menjadi merah, kemerahan, merah gelap gitu. Terus selang berapa hari lagi air berubah menjadi hijau, seperti banyak ada lumut-lumut halus. Ini karena berlawanan dengan cahaya ya, karena di sebelah sana agak kotor, nggak apa-apa. Yang penting suara saya masuk, nanti kita bisa berbagi pengalaman.